Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada malam hari ini kita buka pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di mana beberapa bab 2. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fi adabi, fi di dalam adabi, adabnya. Fi adabi di dalam adabnya al-muta'allim, orang yang belajar atau penuntut ilmu. Al-muta'allimi, orang yang menuntut ilmu, fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Nah, ini bab akan menerangkan adabnya orang yang menuntut ilmu, kita semua para penuntut ilmu, ya kan, kepada diri kita sendiri. Ya, orang yang belajar itu punya adab lah. Santri itu ya harus punya adab. Wa fihi, dan di dalamnya. Wa fihi, dan di dalamnya syaratun, ada 10 anwa'in, macam. Asyaratun anwa'in, 10 macam. Minal adab, daripada adab. Ada 10 nih adab-adabnya santri penuntut ilmu lah. Al-awwalu, yang pertama, an yutahharo, bahwasannya atau hendaklah, yutahharo, membersihkan. An yutahharo, bahwa membersihkan atau hendaklah para santri membersihkan qalbahu, hatinya. Qalbahu, hatinya, min kulli, dari setiap, min kulli, dari setiap gishin, kecurangan. Gishin, kecurangan, wadanasi, dan kotoran. Kotoran apa? Wagilin, dan wadanasin, kotoran, wagilin, kedengkian. Dari sifat-sifat dengki, wahasadi, dan hasad atau iri. Dengki juga sama orang-orang yang hasad. Ya. Wasu'i, dan buruknya akidatin, akidah itu keyakinan. Di santri itu jaga tuh dari sifat-sifat kotoran-kotoran, kerusakan-kerusakan hati, jiwa. Bersihin hatinya. Kamu mau ngaji, kamu belajar, hatimu harus bersih. Wasu'i, dan buruknya khuluqi, akhlak. Nah, akidahnya dijaga, akhlaknya dijaga. Biar apa? Biar liyasluha, agar menjadi layak. Kamu jadi layak jadi santri. Bizalika, dengan itu, ya dengan jadi santri. Santri itu harus punya adab lah. Likubuli, untuk menerima apa? Al-ilmi, ilmu. Wahibzihi, dan menghafal. Ya, orang itu kalau mau belajar bisa menerima ilmu, hatinya harus bersih, jiwanya harus bersih dari sifat-sifat kotor yang ada di hati kita. Kotor, dengki, ya iri, ya kan? Akidah kita, keyakinan terhadap Allahnya dikuati. Wal ibtla'i, dan mengetahui ala, atas, daqaiqi, berapa rincian,
Daqaiqi, beberapa rincian. Rincian apa? Ma'ani yadhi, ma'aniyahi, ma'anihi, makna-maknanya. Wal fahmi, dan faham. Ligwamidihi, hal-hal yang sama. Jadi kalau mau belajar masuk itu biar kita dapat ilmu, dapat hafalan, paham, tahu makna-makna dari ilmu, paham yang kita pelajari. Sesuatu hal yang terlihat samar itu kan artinya kita tidak tahu. Sesuatu yang kita terlihat samar bukan berarti itu tidak nyata, tapi lebih kepada kita tidak mengetahui ilmu tersebut. Terkadang ilmu itu menjadi ya cahaya yang terang buat kita, ya kan. Namun ketutup sama hati kita. Ya, lah bayangin kamu ngaji kitab kuning, ngaji Al-Qur'an, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, tapi kamu masih suka gunjing orang. Iya enggak? Ya. Hatimu masih kotor. Nah, ilmu nanti susah masuk di hati yang hitam. Karena kenapa? Ilmu itu sendiri sudah suci. Ilmu itu sendiri sudah suci, sudah bersih. Maka tempat yang layak bagi ilmu ya hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Jangan sampai kamu jadi penuntut ilmu hatimu kok kotor. Maka di sini adabnya seorang santri ya harus membersihkan hatinya ya dengan cara apa? Dengan belajar, dengan cara istiqomah, nurut sama gurunya. Nah itu kan bagian dari ta'zim, bagian daripada part-partnya keilmuan tuh. Karena jadi santri itu ya belajar ilmu agama itu suci dan gak bisa masuk ke dalam hal-hal hati-hati kita yang kotor. Jadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian asani yang kedua, an yuhsina. Asani yang kedua, an yuhsina, maka hendaklah. An bawasannya bisa, tapi hendaknya ini kan khusus. An hendaknya yuhsina itu memperbagus atau memperbaiki. Memperbaiki apa? An niyatha. Niat. Hendaknya kita memperbaiki niat, memperbagus niat fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Bagaimana caranya kita memperbagus niat untuk mencari ilmu? Bi an yaqsida bihi wajhallahi, bi an dengan cara yaqsida bihi, yaqsida berniat atau bertujuan. Loh, niat itu tujuan ya. Bihi dengannya. Bi an yaqsida. Bi'an yaksida, dengan cara yaksida berniat atau bertujuan. Bihi dengannya apa? Wajha, itu ridho Allahu, Allah, mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa dan maha agung. Jadi kalau kamu mau niat bagus itu, mau niat belajar, niatnya harus nyari ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Satu itu niat yang pertama. Jadi kalau kamu mau berangkat ya sayang niatnya, nggak bagus niatnya. Jadi dimanapun itu kamu belajar dengan siapapun, niatnya nyari ridhonya Allah. Karena tanpa ridhonya Allah, tanpa kehendaknya Allah, kita nggak bisa belajar. Itu niat yang pertama. Ya kan? Apa? Ridhonya Allah. Kemudian wal amala bihi, dan mengamalkannya bihi dengannya. Wal amala bihi, dan mengamalkannya bihi dengannya apa? Wa ihya, dan menghidupkannya apa? Menghidupkan apa? Asyari'ata, syariat. Jadi nyari ilmu yang bisa kamu amalkan di dalam kehidupan kamu, biar bisa mengamalkan syariat-syariat Allah. Syariat-syariat Allah itu apa? Sholat itu kan syariat.
syariat. Bisa di dalam hidup kita mengamalkan syariat-syariat Allah. Lo sholat itu pakai ilmu, puasa pakai ilmu. Balik lagi, ibadah-ibadah kita semua pakai ilmu. Kemudian watanwiro dan menerangi qalbihi, hatinya. Watanwiro dan menerangi qalbihi, hati. Watahliyata dan menghiasi batinihi, batinnya. Wataqarruba dan mendekatkan diri minallahi, kepada Allah. Iya. Kita bersihkan hati kita, menghiasi batin kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi carilah ilmu yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mencari ridhonya Allah dengan niat, kemudian membersihkan hati kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, wes pasti ilmunya masuk, Allah ridho, Kanjeng Nabi ridho, ya pasti. Wah, nikmat lah dunia akhirat lah, kayak gitu. Wala yaqsidu bihi, wala yaqsidu dan jangan yaqsidu bertujuan bihi dengannya al-agrodo, dengan tujuan ad-dunya wiyati, dunia wi, iya kan, wala yaksidu, wala dan jangan yaksidu bertujuan bihi dengannya al-agrodo, tujuan ad-dunya wiyati, tujuan dunia. Jadi kalau kamu nyari ilmu, ya tujuannya tetap harus mencari ridhonya Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kita tarik, ya, orang-orang yang mencari ilmu bukan karena bertujuan karena Allah, tapi karena duniawi, itu hatinya mati. Maka kalau di bab sebelumnya itu dari Hasan al-Basri itu tuh, ukubati, hukuman al-ilmi, orang alim, yaitu mautal qalbi, matinya hati. Fakilalahu, maka ditanya tuh, ma mautal qalbi, apa yang dimaksud dengan matinya hati? Qala, maka menjawab, tolabud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amal akhirat. Mati, hatinya mati, Allah nggak redo, kamu nyari dunia pakai amal akhirat, bos. Kurang ajar itu. Nanti timbulnya apa? Kamu menjual agamanya Allah kalau begitu. Jangan. Lanjut. Min tahsili, seperti memperoleh atau mendapat ar-riyasati, kepemimpinan atau kedudukan. Ya, jadi jangan nuntut ilmu itu pengen jadi pemimpin. Nah tuh, pengen dapat kedudukan, wal jahi, dan kehormatan, pengen dihormatin. Kamu mau ngaji, mau pinter kok pengen dihormatin. Wal mali, dan harta. Harta, kamu masa cari ilmu kok nyari ilmu kok nyari harta, pengennya dapat harta, pengennya dapat kedudukan, pengennya dapat dihargai dan lain-lain. Jangan seperti itu. Baiknya ya kita ngaji aja. Itu dari intinya bab 2 ini. Wa ta'zimi, dan pengagungan.
pengagungan, wa ta'zimi, dan pengagungan. Jadi pengen diagung-agungin. Agung-agungin apa? An-nasi manusia. Ya kan? Lahu wa nahwi, contoh zalika itu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau mau belajar ilmunya tinggi ya gunakanlah untuk hal-hal baik. Masa kamu mau pengen dipuja-puja dan diagung-agungkan? Jangan seperti itu. Ngerti nggak ini? Iya. Pengagungan lah atau pengen dihormatin lah, intinya kayak gitu. Santri saya ngerti kan? Oh ngerti. Ngerti nggak, sampai ngerti nggak? Oh iya, jadi nyari ilmu aja ya. Jangan yang lain-lain. Karena kalian ini mahasiswa yang tugasnya di mana. Yes, penting lah nuntut ilmu. Mau jadi orang alim tuh penting. Dari sini aja, dari satu, yang kedua sudah banyak maknanya. Apa? Wa nahwi zalika, contohnya zalika itu tadi contoh-contohnya. Iya, contoh-contohnya tadi saya sebutkan. Nyari ilmu pengen dapat kaya, pengen dihormati lah, jangan seperti itu. Ya, jadi santri harus belajar niat karena Allah. Ya, pertama, jadi kesimpulannya dari yang satu kedua apa? Satu, santri belajar niat karena Allah. Kemudian niatnya mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan ilmu itu untuk membantu kehidupan kita dalam menjalani syariat Allah. Kamu sholatnya gampang, nanti tahu hukumnya, ya enggak? Ya. Iya. Kamu nanti puasa tahu hukumnya, dan empat, bisa mengamalkan ilmu kita kepada orang lain. Ya, itu manfaatnya banyak. Tapi kalau niatnya jelek dari awal, apa ilmu itu masuk? Nggak masuk. Karena kenapa? Ilmu itu kan saya bilang tadi suci. Maka sesuatu yang suci itu nggak bisa masuk. Sesuatu yang kotor, hati kita. Maka kalau mau masuk, ya hati kita disucikan dulu, dibersihkan dulu dari iri, dengki, sifat dan lain-lain itulah. Ya kurang lebihnya seperti itu ya, saya rasa ya jangan banyak dah. Nanti paling nextnya lagi. Ya kurang lebihnya kita sampai sini dulu pengajiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.